Pernah sadar sesuatu yang aneh? Emas naik, kripto naik, saham ikut naik. Lalu beberapa bulan kemudian, semuanya turun bersamaan. Seolah-olah, ada satu tangan tak terlihat yang menggerakkan semuanya. Ataukah ada pola yang jarang kita lihat selama ini? Banyak orang melihat emas, kripto, dan saham, seolah-olah tiga dunia yang berbeda. Padahal sebenarnya, ketiganya terhubung oleh satu hal yang sama. Uang. Bukan harga, bukan grafik, tapi aliran uang itu sendiri. Bayangkan begini, saat suku bunga rendah, bank mudah memberi pinjaman, perusahaan mudah dapat modal, orang mudah ambil kredit. Artinya, tiba-tiba ada lebih banyak uang beredar di masyarakat. Dan uang itu jarang diam. Dia selalu mencari tempat untuk tumbuh. Sebagian masuk ke saham, sebagian masuk ke kripto, sebagian masuk ke emas. Akhirnya, semuanya naik bersamaan. Bukan karena semuanya hebat, tapi karena sistemnya sedang kebanjiran uang. Sekarang kebalikannya. Saat inflasi naik, bank sentral menaikkan bunga. Pinjaman mahal dan kredit macet. Orang mulai menyimpan uang, bukan membelanjakan. Perusahaan mengurangi ekspansi. Uang pelan-pelan ditarik keluar dari pasar. Dan ketika uang keluar, yang terjadi bukan satu aset turun, tapi semuanya turun. Karena sumber energinya sama. Ibarat listrik satu rumah dimatikan, semua lampu pada bersamaan. Jadi ini bukan konspirasi. Bukan juga kebetulan. Ini hanya masalah matematika aliran uang. Coba perhatikan perilaku manusia. Saat market naik, orang merasa percaya diri. Mereka berani beli saham, berani beli kripto, bahkan emas pun diborong. Euforia membuat semuanya naik bersama. Tapi saat market mulai turun, yang terjadi bukan analisis. Yang terjadi adalah ketakutan. Orang menjual semuanya, tanpa pilih-pilih. Saham dijual, kripto dijual, emas pun dijual. Karena tujuannya cuma satu, pegang cash. Di fase panik, semua aset terlihat berisiko. Jadi yang sebenarnya bergerak bukan harga melainkan emosi manusia itu sendiri. Jadi mungkin masalahnya bukan pada emas, bukan pada kripto, bukan juga pada saham. Masalahnya, cara kita melihat pasar. Banyak orang sibuk menebak, besok naik atau turun. Padahal pasar tidak pernah bergerak secara acak. Dia hanya mengikuti arus uang, dan arus emosi manusia. Orang yang tidak memahami arus, akan merasa semuanya seperti konspirasi. Seolah-olah ada pihak tak terlihat yang mengendalikan. Padahal seringkali, yang kita lihat hanya siklus yang berulang. Seperti musim. Musim hujan bukan bencana. Tapi kalau kita tidak bawa payung, kita yang menyalahkan langit. Begitu juga pasar. Saat likuiditas deras, itu musim tanam. Saat likuiditas surut, itu musim bertahan. Bukan waktunya panik. Bukan waktunya agresif. Hanya waktunya menyesuaikan diri. Karena di dunia finansial, yang paling bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar membaca pola. Dan mungkin, keunggulan terbesar bukan soal modal besar, tapi soal ketenangan. Karena saat orang lain panik, disitulah peluang biasanya muncul. Pasar bukan musuh. Krisis bukan konspirasi. Semuanya hanya pola yang berulang. Dan seperti ombak, yang tenggelam biasanya bukan mereka yang lemah, tapi yang tidak tahu kapan air akan naik dan turun. Karena itu, kita belajar membaca pola. Bukan sekedar ikut cerita. Jika kamu ingin melihat dunia dengan cara yang lebih tenang, kita lanjutkan pelan-pelan di sini.